Halo Luha Sobat Yobiyosi dimanapun kalian berada. Semoga hari-hari kita senantiasa menyenangkan. Seperti saat ini, walaupun salah satu kolam saya tergusur oleh kepentingan kandang sapi, tapi tetap senang, tetap tenang, kita perbaiki lagi. Nah itu sapinya, karena lobster itu hewan yang lebih kecil dari sapi, makanya harus mengalah dengan kepentingan si sapi. Oke, karena ini mau men-setting kolam, nanti sekalian saya tunjukkan bagaimana cara-caranya membuat atau mengatur lubang pembuangan. Jadi yang namanya kolam itu kan lazimnya itu harus ada lubang pembuangan, dimana fungsinya kalau ada air hujan atau hujan masuk itu langsung terbuang. Nah ini cara membuat lubang pembuangan. Jadi kolam lobster atau kolam apapun kan biasanya ada lubang pembuangan yang fungsinya kalau ada air hujan masuk, nanti di level tertentu gitu langsung terbuang ya, kayak gini. Terpalnya dilubangi di pojok supaya bisa dimasuki pipa. Kita tunjukkan nanti pipa yang dimasukkan tuh seperti ini. Pipa yang sudah ada keninya ini, L ini masuk, nanti terus diikat di sini. Nah seperti ini memasukkannya itu. Ini masukkannya dari sisi dalam kolam ya. Ini terus ini kan diikat pakai tali rapia. Ini posisinya yang di luar, jadi nanti di bawah. Nah, di bawahnya kolam, pembuangannya kan dari sini. Memasukkannya itu dari sisi dalam supaya bisa diikat. Ikatannya ini yang di luar ini. Nah ini kalau yang ini sudah saya ikat. Ini tak ikat pakai tali rapia. Ini tadi tak ikat berulang-ulang, jadi tiga tali rapia ini tadi. Panjangnya sekitar setengah meter itu tak ikat satu kali, terus itu tak tambahi lagi. Terus ngikatnya yang kuat ya teman-teman, supaya tidak ada rembes di sini. Ini yang dari luar seperti ini. Nanti jadinya kalau dari dalam seperti ini. Nah seperti ini nanti rata dengan dasar kolam. Kalau ini nanti dikasih pipa gitu, levelnya misalkan 10 cm. Kalau kita mau nguras, yang ini tinggal dicabut, dibuang, air langsung terbuang. Kalau tidak nguras kan, kalau ada air hujan masuk 10 cm pasti langsung terbuang gitu. Alhamdulillah setting kolamnya sudah hampir jadi. Ini tinggal kasih air. Terus ini ada sedikit agak aneh di desain kolamnya, soalnya ini luas lahannya nggak cukup, ini kurang memanjang ke sana. Kalaupun saya geser ke sana sebenarnya bisa, itu masih lahan saya, sampai di bangunan itu masih lahan saya. Cuman waktunya yang nggak ada, kan harus nguruk yang di tempat sini, itu harus nguruk, harus buang apa gagal dan segala macam. Akhirnya ya tak korbankan kayak gini. Dia agak aneh, tak tekuk ke atas lagi itu. Sebenarnya kurang ke sana sekitar setengah meter, tapi nggak apa-apa lah, yang penting segera jadi. Soalnya pas kolam yang di sini dulu kan ukuran 2x3, itu kerubuhan pohon ini bocor suwek gitu, nggak bisa saya pasang lagi. Yang ini kolam 2x5 ini kan dulunya di sini mengarah ke sana 5 meter karena tergusur oleh kandang sapi. Ya, akhirnya tak pasang di sini. Yang penting segera terpasang aja, karena saya sudah kasihan sama yang di kolam sini. Ini overpopulasi ini. Di sini itu ukuran 1,5 campur dengan ukuran 3 in, campur juga dengan 2 indukan bertelur. Ini padat banget. Kasihan kalau malam kelihatan penuh ini. Segera tak pindah ke sini sambil saya sortir nanti yang grade A, grade B dan grade C. Nanti sekalian tak sendirikan, yang tak masukkan ke sini nanti grade A saja yang calon indukan, yang grade B nanti yang calon konsumsi nanti ke sana.
Yang grade C itu biasanya masuk di penjual ikan hias. Nanti tak masukkan lagi di kolam yang di atas itu, kolam kecil itu. Oke, simak terus videonya teman-teman sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham, karena di video ini nanti akan saya bagikan pengetahuan tentang pentingnya mensortir bibit. Jadi kita sendirikan, kita grade gitu. Itu untuk jangka panjang ke depannya, jadi kita tahu ini yang bagus untuk indukan atau bukan, itu kita tahu. Nah, ini air sudah saya alirkan. Ini sekalian nguras kolam yang akan aku sortir ini. Tak alirkan ke sini. Ya, walaupun bentuknya agak aneh, mudah-mudahan saja nanti penghuninya tidak pada protes, karena bentuk kolamnya sedikit agak aneh, nggak seperti biasanya. Kalaupun nanti ada yang protes ya tinggal saya jawab, ya bikin saja sendiri, buat saja tempat sendiri kalau nggak mau menempati kolam ini. Itu aja ya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman. Ini proses sortir itu seperti ini. Jadi ini nanti yang paling besar itu ukuran mungkin sekitar 2 in up itu. Ini pasti jumlahnya sekitar 20-30% dari semua populasi, dari semua ini. Soalnya ini kan saya dulu tahu bener, ini dulu yang ukurannya pokoknya 2 inch ke bawah itu seusia. Ya kurang lebih beda 1 minggu 2 minggu kayak gitu. Terus yang pokoknya yang di kolam ini yang ukuran 3 in ke atas itu beda usia. Ya saya tahu bener, soal saya yang memasukkan gitu. Jadi ini nanti sortirnya itu yang 2 in up itu tak sendirikan di box ini nantinya, soalnya saya pindah ke kolam depan. Yang 2 in kurang sedikit itu nanti tak masukkan di kolam yang luas ini, soalnya pasti jumlahnya lebih besar. Jadi yang 2 in up yang perkembangannya sangat cepat itu nanti disiapkan untuk jadi indukan. Yang 2 in ke bawah itu nanti persentasenya sekitar 40-50% lah, itu ukuran segitu ya. Setelah itu baru yang kuntet yang kecil-kecil itu paling ya sekitar persentasenya sekitar 15-25% gitu. Nah, yang ditempatkan di sini ini nanti pasti jumlahnya yang paling banyak, itu yang perkembangannya grade B kalau bisa dibilang, itu nanti pasti paling banyak. Nanti ditempatkan di kolam luas ini. Yang grade A nanti kita kembalikan di kolam yang ini. Yang grade C nanti kita kasih ke kolam atas sana untuk persiapan orang-orang lobster hias, maksudnya pembelinya itu penjual ikan hias, dijual lagi sebagai hias gitu. Nah, sekarang kita mulai mensortir, kita mulai menangkap lobster yang di sini karena air sudah mulai berkurang. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman, masih bercampur dengan lobster hias. Ada juga beberapa indukan yang sudah agak besar. Ini dulunya tak masukkan ke kolam sini itu masih 3 ini tahu-tahu sudah ada yang besar-besar. Coba lihat di sini, nah, banyak teman-teman ya. Tuh kayak gitu tuh, banyak. Nah, kayak gini, ini masuk di 2 in kurang, nanti langsung masuk ke kolam sini, soalnya pasti jumlahnya sangat banyak. Nah, kayak ini masuk di sini. Terus tak carikan yang ini agak besar, ini perkembangannya agak bagus. Ini kita siapkan jadi indukan nanti ke sini. Nah, kayak gini. Ini perkembangannya agak bagus, lebih besar. Kita taruh di sini, nanti kita carikan kolam lagi. Nah, kayak gini. Terus yang kayak gini, ini perkembangannya yang agak lambat, yang paling kecil ini masuk ke sini. Ini nantinya jadi apa? Hias, ini nanti dibeli oleh penjual ikan hias untuk dijual sebagai
hiasan, biasanya di pasar-pasar hewan gitu. Saya punya langganan yang sering ngambil sini. Nah, ya gini ini teman-teman, kita mendapatkan beberapa yang sangat besar ini. Ini saya yakin usianya sama dengan yang kecil-kecil ini, sama, soalnya saya tahu gitu. Nah ini nanti bisa dipersiapkan untuk indukan. Ini nanti bagus kalau dipakai untuk indukan. Diharapkan nanti anakannya itu perkembangannya sama dengan induknya ini, cepat besar gitu. Tapi pasti nggak banyak yang perkembangannya sangat cepat besar, itu nggak banyak. Kalau di persentase gitu ya nggak lebih dari 30%. Ini besar-besar. Nah, lainnya ya kayak gini. Ini yang perkembangannya tidak lambat juga tidak cepat, ini persentasenya sekitar 50%. Ini langsung tak masukkan ke kolam sini. Soalnya nanti biar besar di sini. Ini untuk persiapan konsumsi. Walaupun kalau dipakai untuk indukan juga bagus, masih bagus, dalam artian masih bisa, masih apa, kualitasnya itu masih lumayan bagus gitu loh. Tapi yang paling bagus ya yang kayak ini tadi, yang perkembangannya sangat cepat ini, itu yang paling bagus. Cuman juga tidak akan banyak gitu loh. Dari satu indukan persentasenya yang paling. Mohon maaf ya teman-teman, beberapa persen dari video saya yang terakhir tidak terekam karena HP-nya ngeblank atau kelebihan muatan. Jadi intinya sebagai pembudidaya itu kita harus rela meluangkan waktu atau menyempatkan waktu untuk melakukan sortir. Di ukuran 2 in itu kita harus sortir, yang dimana kita sortir yang perkembangannya paling cepat kita jadikan persiapan untuk indukan sendiri ataupun dijual sebagai indukan. Yang perkembangannya sedang kita persiapkan untuk dijual sebagai konsumsian. Terus yang perlu digarisbawahi itu yang perkembangannya paling jelek atau kuntet itu jangan sampai dijual ke pembudidaya baru, dalam artian mereka yang main di pembesaran, karena itu nanti jelek gitu loh, perkembangannya sangat lambat, itu yang nantinya akan merugikan si pembudidaya barunya tadi. Intinya seperti itu. Yang paling bisa masuk di, maksudnya yang kuntet tadi paling bisa itu masuknya di lobster hias. Jadi ada penjual ikan hias, biasanya dia juga mau ngambil lobster, itu dijual kepada anak-anak. Itu kan cuma dibuat mainan, pakai hiasan akuarium dan lain sebagainya. Itu paling bisa masuknya di situ kalau lobster yang kuntet itu. Kalaupun nggak punya penjual yang mengambil itu, ya digoreng sendiri aja. Kalau digoreng sendiri atau diberikan makan untuk itu loh, burung piaraan biasanya mau, yang burung jalak, burung pentet itu dia mau juga makan lobster, itu mau. Intinya yang kuntet jangan sampai dijual kepada pembudidaya baru yang main di pembesaran, jangan dikasih itu, maksudnya produk yang perkembangannya paling lambat itu. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel saya. Bila mungkin informasi ini dibutuhkan oleh teman Anda, silahkan di-share, silahkan like. Kalaupun kurang paham ya bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan tentang lobster air tawar. Di video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang sortir di bibit ukuran 3 inci. Tapi sortirnya lain, dengan ukuran 2 inci ini lain. Akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah ini teman-teman, ini lobster baru saja molting. Jadi tadi
Saya lihat dia mau molting di pojokan sini, pojok sini. Terus baru separuh itu tak ambil, tak masukkan ke sini. Saya ngambil HP buat merekam, ternyata dia sudah molting. Ya, beberapa detik setelah dia molting itu kayak gitu tuh, badannya diluruskan, capitnya diluruskan. Kalau pas seperti ini dia ketemu sama lobster lain, ini pasti dikanibal, ini dimakan. Walaupun yang menemuinya itu ukurannya lebih kecil, pasti dia akan menyerang ini si lobster yang molting ini. Jadi untuk pembudidaya pemula barangkali menemukan lobsternya akan molting, kalau bisa diamankan seperti ini, ditutup ceting, tapi jangan dipegang loh ya, pakai serokan atau apa itu, atau di apa ya, pokoknya jangan dipegang langsung ditaruh aja di kayak gini supaya dia aman dari serangan teman-temannya. Itu baru saja itu. Oh, saya ngambil HP cuman sebentar kok, tadi saya lihat gerak-gerak terus tak masukkan ke jeding sini, tak serok gitu. Saya ambil HP, ternyata sudah molting loh, dia gerak-gerak. Itu masih sangat lunak itu dagingnya, itu apa, cangkangnya sangat-sangat lunak. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini salah satu